Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi di podcastnya kita, Podcast Sersan, sharing santai bareng RSTDS, pilihan tepat menuju sehat. Baik, kali ini saya Erli Puspa, nggak sendirian, karena hari ini saya ditemani oleh narasumber yang sudah ahli di bidangnya ya. Siapakah itu? Yuk langsung kita kenalan aja yuk. Ini ada Dr. Hari Indratno. Ya, selamat pagi. Pagi Dokter. Ya, pagi. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Nah, karena hari ini saya sudah mengundang dokter spesialis jantung, berarti kita hari ini mau bahas tentang penyakit jantung. Nah, sebelum kita kepoin lebih lanjut, akan ada pariwara berikut ini. Kembali lagi di podcastnya kita, Podcast Sersan, sharing santai bareng RSTDS, pilihan tepat sehat. Baik, kali ini saya Erli Puspa, saya nggak sendirian, karena saya ditemani oleh salah satu narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya. Beliau sudah lama berdinas di RSTDS. Baik, kita kenalan dulu siapa narasumber kita. Ini dia. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Erli. Dr. Hari Indratno, spesialis jantung. Wow, keren sekali. Bahasan kita kali ini berarti sekitar tentang penyakit jantung. Baik, karena temanya kita di sini sekarang yang mau kita bahas nih, Dokter, penyakit jantung koroner. Nah, apa sih itu? Penyakit jantung koroner ini merupakan suatu penyakit kardiovaskuler yang sebagai penyebab kematian tertinggi ya, Dokter ya, di dunia loh ini. Aduh, ya ampun, ngeri sekali. Dan setiap tahunnya ini akan diprediksi semakin meningkat. Ini prediksinya langsung dari WHO ya, Dokter ya. Betul. Nah, karena ini narasumber kita langsung ke ahlinya ya. Kita mau tanya-tanya dan akan kita kupas tuntas terkait tentang penyakit jantung koroner. Baik, Dokter, ngobrol-ngobrol dulu boleh ya, kasih informasi untuk sobat sehat semuanya ini. Nah, Dokter, apa sih itu tentang penyakit jantung koroner itu, Dokter? Baik, ya terima kasih Mbak Erli. Siap. Tadi Mbak Erli sudah menyapa sobat sehat. Sobat sehat. Izinkan ya. saya juga menyapa sobat sehat RSTDS Lover. Sayangi dirimu, sayangi jantungmu. Baik, tadi mengambil tema tentang penyakit jantung koroner. Pada pagi ini kita apa sih yang harus kita ketahui tentang penyakit jantung koroner? Baik, tadi pertanyaannya apa sih penyakit jantung koroner? Iya. Tadi sudah disebutkan bahwa penyakit jantung koroner ini merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. Ya, penyakit dia sebagai salah satu dari namanya penyakit kardiovaskuler. Ya, penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah koroner. Apa sih pembuluh darah koroner? Pembuluh darah koroner ini adalah pembuluh darah yang
ada di permukaan dinding jantung yang dia memberikan nutrisi, makanan atau oksigen ke otot jantung. Karena otot jantung ini untuk bekerja memompa darah ke seluruh tubuh, dia memerlukan suatu bahan nutrisi dan oksigen. Nah, kebutuhan ini dipenuhi oleh namanya pembuluh darah koroner. Pada penyakit jantung koroner ini ada masalah pada pembuluh darah ini, yaitu terjadinya penyumbatan atau penyempitan dari pembuluh darah ini sehingga suplai oksigen dan suplai nutrisi, suplai makanan atau zat-zat yang diperlukan oleh otot jantung itu berkurang sehingga akan mempengaruhi kinerja yang mengakibatkan penurunan dari kemampuan pompa dari otot jantungnya itu sendiri. Seperti itu ya dokter ya. Lalu ini dokter, kira-kira penyebabnya apa aja sih dokter? Baik, kalau kita bilang penyebab tadi kita sudah singgung bersama. Intinya adalah penyumbatan atau penyempitan dari dinding pembuluh darah. Nah, penyumbatan ini yang kita kenal dengan namanya plak aterosklerosis. Penyebabnya adalah plak aterosklerosis itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa bisa muncul plak aterosklerosis itu? Pada kondisi-kondisi tertentu, plak aterosklerosis itu disebabkan oleh faktor-faktor risiko. Pada penyakit kardiovaskuler, faktor risiko itu ada dua, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi, artinya kita bisa mengontrol nih. Kemudian faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, itu karena alamiah, memang sudah ada pada diri kita sendiri. Kita bicara tentang yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu pertama usia. Tentu usia lanjut lebih berisiko dibandingkan usia muda. Tetapi tidak menutup kemungkinan sekarang kecenderungannya tren penyakit kardiovaskuler sudah bergeser ke usia yang relatif muda. Pernah kita sering dapatkan kasus-kasus atau berita itu usia 25-30 tahun sudah mengalami serangan jantung ada. Dulu trennya 40 tahun ke atas, tetapi sekarang trennya berdasarkan data-data yang ada itu 40 tahun ke bawah sudah memiliki pernah terjadi angka kejadian serangan jantungnya juga tinggi. Kemudian yang kedua yaitu jenis kelamin, yaitu laki-laki lebih berisiko dibandingkan perempuan. Ya, itu berdasarkan data statistik. Kemudian yang selanjutnya adalah riwayat penyakit jantung koroner. Misalnya orang tua, baik bapak atau ibu, tentu jika orang tua ada penyakit jantung koroner, anak-anak atau keturunannya memiliki resiko. Itu artinya faktor-faktor yang memang ada. Kemudian yang selanjutnya kita bicara tentang faktor yang dapat dirubah atau yang dapat dimodifikasi. Baik kita stop, kita tingkatkan atau kita mengontrol. Apa saja sih faktor risiko yang bisa dimodifikasi sehingga menurunkan risiko terbentuknya plak aterosklerosis tadi, yaitu merokok. Kemudian yang kedua kolesterol tinggi, diabetes atau kencing manis, kemudian obesitas dan kurangnya aktivitas fisik. Artinya faktor-faktor itu bisa kita kontrol. Kalau merokok ya tentu kita stop. Hipertensi kita kontrol dengan pola hidup sehat dan konsumsi obat-obatan. Kencing manis tentu juga sama dengan obat-obatan dengan pola hidup sehat. Betul. Kemudian kurangnya aktivitas fisik itu kita bisa tingkatkan. Nah, bagaimana teknik-teknisnya nanti kita ini selanjutnya akan kita sampaikan. Oke. Lalu ini dokter, mungkin dari sahabat sehat juga masih bingung ya, gimana sih cara mengenali untuk tanda dan gejala dari penyakit jantung koroner itu sendiri? Seperti apa dokter, mau dijelaskan? Baik, ini yang penting. Biasanya ketika mungkin sahabat, teman atau keluarga ada kena serangan jantung atau kena penyakit jantung koroner, tentu kita menjadi kayak khawatir nih. Iya betul, panik kadang dokter. Betul. Aduh aku harus ngapain kan gitu. Kadang-kadang ada keluhan nyeri dada sedikit, kita langsung takut ini. Jangan-jangan saya seperti dia ya. Jangan-jangan saya seperti dia. Serangan jantung nih. Baik. Apakah semua nyeri dada itu sumbernya dari jantung? Tentu tidak semua. Ada yang namanya nyeri alih. Nyeri alih itu bisa jadi dari perut atau dari itu seolah-olah sumbernya dari masalah dari perut, tetapi karena nyeri alihnya kita merasakannya di dada. Kalau yang bukan dari jantung, kita lihat misalnya nyerinya jelas tajam nih satu titik. Misalnya pasien kita tanya ini, oh sebelah sini dok,
Oh, satu titik. Kemudian yang Biasanya kedua, sakitnya di mana sih, ya dokter? sebagian besar kalau untuk nyeri dada karena jantung adalah nyeri dada kiri. Kiri. Tetapi tidak semua nyeri dada kiri adalah sumbernya dari jantung. Kalau nyeri dadanya itu sifatnya lokal, walaupun di kiri nih, kemudian pindah-pindah. Misalnya saya kalau miring sana pindah sini, kemudian miring sana pindah sini. Aduh, apa atau atau karena perubahan tarik nafas misalnya, karena kita tarik nafas sakit, buang nafas kok enak. Rasanya apa namanya apa celkit-celkit, Ya. ya itu tentu sebagian besar itu bukan dari jantung. Oke. Ya itu bisa karena kita tahu bahwa di dada itu mulai dari luar ada kulit, kemudian ada lemak, ada pembungkus otot, tulang sampai paru. Itulah komposisi dari dada kita. Nyerinya bisa dari kulit, misalnya kecubit nih, ya dia habis dicubit, nah, dia sakit nih, Sakit, nyeri ya. nyeri. Terus dia ke rumah sakit, sama nyeri dada kiri, tentu itu bukan dari jantung. Karena Tuh. dicubit Nah, ya. karena Jangan-jangan dicubit, takut tadi ya. jantungan padahal habis cubit. Atau karena terbentur, Iya. nah, habis terbentur dia mau buka pintu, terbentur di pintu. Pintunya. Dia nyeri, aduh nyeri dada kiri nih, karena khawatir dia tanya apakah ini dari jantung juga, tentu bukan, itu karena nyeri karena Benturan trauma, ya, benturan. trauma ya, oke. Tetapi kalau nyerinya sifatnya rasanya seperti ditekan, ditindih, kemudian dicengkram, kemudian biasanya terasa apa kayak kita nafas nggak lega, kalau bahasa orang Jawa biasanya terasa ampek. Sesek gitu tah? Ya bisa sesek, bisa ampek. Lah kemudian kadang disertai dengan keluhan-keluhan keringat dingin, mual, oke. sama muntah. Itu kita harus segera mencari pertolongan. Artinya kita harus segera ke pelayanan kesehatan karena untuk memastikan apakah nyeri yang seperti itu suatu nyeri serangan jantung akut, sehingga tindak lanjutnya kita bisa lebih cepat. Oke. Nah, lanjut ini dokter, menyambung sama pertanyaan yang tadi. Gimana sih cara kita untuk mencegah ya dokter ya, atau preventifnya agar nggak kena penyakit jantung koroner ini? Seperti apa? Baik, selama ini kita selalu berpegang ya, mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Itu yang kita harus prinsip yang harus kita pegang dulu ya. Bagaimana sih kita mencegah penyakit jantung, terutama khususnya penyakit jantung koroner ini? Kita ingat, kita mudah saja dengan singkatan CERDIC. Cerdik Ya, apa CERDIC itu? Yang C yang pertama yaitu cek kesehatan secara teratur atau berkala. Yang kemudian yang kedua, enyahkan asap rokok atau stop merokok. Kemudian R yang R itu rajin olahraga atau aktivitas fisik. Kemudian D, diet secara seimbang. Ya. I, cerdik, I-nya itu adalah istirahat secara cukup atau teratur. Kemudian K, yaitu kita mengelola stres kita secara manajemen stres secara optimal. Nah, itu adalah itu memudahkan kita untuk mengingat. Betul. Bagaimana untuk mencegah, tentu akan lebih baik daripada mengobati. Ya, gitu. Siap. Dari cerdik itu Ya, tadi ya dokter ya, ya. Ya paling ampun, mudah. sangat kreatif sekali loh ya buat sobat sehat biar nggak lupa diinget-inget itu cerdik. Wah, keren sekali nih dokter. Lalu bagaimana dokter untuk manajemennya atau penanganan untuk penyakit jantung koroner ini sendiri dokter? Baik, kalau untuk memanajemen atau kalau kita bicara kalau ternyata sudah ketahuan nih, sudah terjadi ketahuan, nih. sudah terjadi nih. Kalau tadi mencegah, Ya. mencegah kita namanya preventif primer. Preventif primer itu misalnya kita sudah riwayat apa namanya hipertensi, kolesterol. Nah, itu kita mencegah jangan sampai terjadi penyakit jantung koroner. Itu namanya preventif primer. Ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah kalau apa tadi? Sudah terjadi, Sudah ini terjadi, kan. Lalu ya. kita harus ngapain ini dokter? Ya baik, kita ada dua dulu ini untuk penyakit jantung koroner yang sifatnya kronis sama akut. Ada dua nih ya. Kita bilangnya kronis dulu. Kalau dalam bahasa kita, bahasa di ilmu jantung namanya chronic cardiovascular syndrome. Chronic coronary syndrome, CCS kita singkat. CCS, oke. Yaitu namanya dia stable, pasiennya stabil. Ya, dia sudah ada plak yang tadi kita sampaikan di awal, sudah ada plak aterosklerosis, tapi dia keluhannya kadang-kadang hilang
timbul. Biasanya muncul pada saat aktivitas berat, kadang-kadang keluhan nyeri dada, nggak nyaman pada saat berkurang dengan sendirinya. Berarti lama ini Ya, hilang timbul. Jadi kita sampaikan bahwa aterosklerosis itu adalah suatu proses yang panjang. Ya. Pasien ini merasakan keluhan hilang timbul. Ya, kadang muncul, kadang enggak. Ya. Kemudian yang kedua ada yang sifatnya akut. Akut ini adalah terjadinya serangan jantung secara tiba-tiba atau mendadak. Yang tadi kita sampaikan bahwa gejalanya nyeri dada terasa ditekan, dihimpit, dicengkram, yang kadang disertai mual, muntah, keringat dingin. Kalau bahasa awamnya kita kadang-kadang bilangnya adalah angin duduk. Oh ya itu itu serangan akut. Ya. Akut pada hari itu ya, dokter ya. Artinya di pembuluh darah koroner ini tiba-tiba terjadi penyumbatan total, sehingga aliran darah dari atas sampai ke bawah tidak ada aliran darah dari atas ke bawah. Otot jantung yang daerah bawah atau daerah yang lebih jauh itu mengalami kerusakan, sehingga dia tidak mendapat suplai oksigen dan nutrisi. Seringnya karena pemahaman yang mungkin masalah pemahaman menganggapnya itu sebagai masuk angin biasa. Angin duduk. Ya, angin duduk dianggapnya sebagai masuk angin. Familiar loh ini ya. Sobat Sehat nih. Biasanya cuma minta dikerokin. Oh ya, betul. Ketika kondisinya kok nggak berkurang-kurang, biasanya pasien datang ke rumah sakit. Nah, kita sering di UGD itu kita bisa langsung bisa kita bukan dukun nih, kita bisa langsung tebak. Ketika dia keluhannya seperti itu, kok ada bekas kerokan, kita harus berpikir bahwa ini adalah serangan jantung baru biasa. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan lanjut. Itu sebagai biasanya pasien datang dengan karena menganggapnya itu adalah suatu masuk angin. Gitu. Nah, Oke, dokter. Ini tadi kan sudah disebutkan juga ya, penanganan di sini di IGD juga bisa. Nah, fasilitas apa sih yang bisa kita tawarkan ini buat Sobat Sehat? Selengkap apa loh dokter? Baik. Fasilitas untuk Sobat Sehat semuanya di sini. Ini yang penting ini. Penting loh ini. Ya, didengarkan loh dok Sobat. Untuk RST lover ini ya. Yang pertama kita tadi ada istilah mencegah. Betul. Dengan cek kesehatan secara teratur. Ya, RST lover atau Sobat Sehat bisa berkunjung ke RST. Ya, RST mempunyai dokter ahli dan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap. Ya, kita mempunyai 5 dokter ahli jantung. Ya, 3 subspesialis intervensi jantung. Ya. Kemudian kita mempunyai fasilitas sarana pemeriksaan untuk screening. Ya. Kalau dokter jantung silahkan untuk berkonsultasi, Sobat Sehat silahkan bisa berkonsultasi. Kemudian jika dilakukan untuk pemeriksaan, kita juga memiliki fasilitas yang lengkap juga. Kita memiliki alat ECG, mulai pemeriksaan dasar. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan treadmill untuk men-screening. Nah, apakah ini misalnya pasien ragu-ragu nih nyeri dadanya ini jantung atau bukan nih, kita bisa lakukan pemeriksaan dengan treadmill nih untuk memastikan apakah ini memang nyeri dada yang ke jantung atau bukan. Kalau kadang-kadang ada kekhawatiran yang berlebih. Kemudian kita punya alat namanya ekokardiografi juga, yaitu alat untuk melihat struktur jantung. Kita bisa lihat seperti USG ya, prinsipnya ekokardiografi itu adalah USG yang kita untuk melihat struktur jantung pada seseorang. Ya, kita bisa lihat ada kelainan jantungnya atau enggak, kelainan katupnya ada atau enggak. Lah itu kita bisa lihat dengan eko. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi sudah terjadi serangan jantung bagaimana? Ya. Sobat Sehat, RST lover, silahkan. Kalau itu suatu serangan jantung akut, kita memiliki fasilitas namanya ruang kateterisasi jantung atau cath lab. Itu cath lab. Cath lab adalah suatu ruangan pemeriksaan dan ruangan untuk tindakan untuk melihat adakah penyumbatan. Kemudian yang kedua, ketika ada penyumbatan kita bisa lakukan pemasangan stent atau ring kalau bahasa orang awam. Itu stent itu ring dengan tujuan adalah untuk membuka sumbatan yang terjadi tadi. Kita memiliki fasilitas ruang cath lab 24 jam
dengan didukung oleh 3 dokter intervensi kardiologi. Keren. Sehingga ketika baik keluarga, family, atau saudara atau rekan atau teman mungkin yang saat ini ikut live ini, ya, jika ada masalah serangan jantung, kita siap membantu untuk memberikan pertolongan karena ruang cath lab kita 24 jam dan kita memiliki 3 dokter jantung subspesialis intervensi kardiologi. Nah, keren sekali loh Sobat Sehat. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu mikir 2 kali. Karena di rumah sakit ini kita menyediakan fasilitas yang lengkap untuk penanganan penyakit jantung koroner ini ya dokter ya. Betul. Lalu dokter, pertanyaan yang tadi dokter, untuk yang pelayanan di cath lab itu berapa lama sih prosesnya dokter? Baik, pelayanan di ruang cath lab itu bisa kita lakukan secara elektif maupun sito. Ya. Kalau yang elektif itu misalnya pada pasien-pasien yang keluhannya nyeri dada yang tadi kita bilang kronik coronary syndrome, yang sifatnya dia stabil, kadang muncul, kadang enggak, hilang. Lagi, ya. Itu kemudian kita lakukan pemeriksaan, atau pasien yang keluhan nyeri dadanya hilang timbul, ragu ini, kemudian dari pemeriksaan treadmill ini terbukti nih suatu penyakit jantung iskemik. Penyakit iskemik itu adalah kekurangan oksigen atau nutrisi dari otot jantung, itu iskemik. Dari situ ada bukti nih. Nah, kita bisa memberikan pemahaman ke pasien. Kita bisa melakukan tindakan namanya tindakan coronary angiografi, yaitu kita melihat adakah penyumbatan dulu di dalam dinding pembuluh darah jantung. Hasil dari treadmill tadi atau hasil dari pemeriksaan keluhan, kita tindak lanjutin dengan pemeriksaan kateterisasi, yaitu untuk melihat sumbatan. Ada enggak sih sumbatan di pembuluh darah koroner sini? Di mana letaknya gitu ya? Di mana? Kemudian berapa persennya sumbatannya itu? Jika indikasi, melakukan tindakan coronary angiografi itu sebagai diagnostik. Jika kita dapatkan sesuai indikasi, oh misalnya ini ada sekian persen, karena kita sekian persen itu dianggap sudah mengganggu suplai oksigen ke otot jantung, kita bisa lakukan saat itu juga kita bisa lakukan tindakan pemasangan stent atau ring langsung pada saat itu juga. Tentu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tadi serangan jantung akut serangan jantung tiba-tiba, biasanya pasien dibawa oleh tetangganya langsung ke UGD, kemudian oleh teman sejawat kita di UGD ini dibilang nih direkam jantung, pemeriksaan paling gampang, sederhana, oh ini suatu serangan jantung baru. Dari situ kita bisa langsung segera pasien kita lakukan tindakan di ruang cath lab, karena sesuai panduan. Kalau pasien datang ke rumah sakit yang memiliki alat cath lab, kita bisa langsung segera lakukan tindakan. Idealnya adalah 60 menit dari pasien dari UGD sampai kita lakukan tindakan adalah diharapkan kurang dari 60 menit. Itu kita sudah, karena prinsipnya semakin lama dia tersumbat, artinya otot jantung yang rusak dia akan semakin luas, sehingga akan menurunkan kemampuan pasien di kemudian hari, sehingga otot jantungnya akan terganggu, akan rusak. Makanya itu kita selalu berpikir kecepatan, yaitu ketika pasien datang ke UGD, kita dokter jaga akan menyampaikan bahwa ini suatu serangan jantung baru, langsung segera kita mengaktifasikan tim cath lab kita. Harapannya 60 menit pasien sudah bisa dilakukan tindakan sejak datang ke UGD ke ruang cath lab. Itu adalah tindakan yang namanya sito, artinya segera perlu kita lakukan pemasangan segera. Waduh, itu gercep ya berarti ya, langsung satset loh ini dari IGD 60 menit loh, bayangkan itu. Nah ini dokter, untuk pelayanan cath lab sendiri itu ditanggung sama BPJS kah? Nih pertanyaan yang ditunggu-tunggu ini sama sobat saya, termasuk pertanyaan saya juga sendiri. Baik, Rumah Sakit Dr. Supraun memberikan pelayanan baik pasien BPJS dan umum. Secara umum kita memberikan pelayanan BPJS dan umum, termasuk di bidang kardiologi. Baik pemeriksaan screening, baik pemeriksaan treadmill, baik pemeriksaan dasar itu ditanggung oleh BPJS juga. Ya, kalau pakai BPJS dan umum. Kemudian untuk tindakan jika pasien terjadi serangan jantung nih misalnya,
jika dia punya BPJS nggak usah ragu untuk segera datang ke UGD RST ya. Artinya semua pelayanan yang ada di RST terutama di bidang jantung karena pelayanan cath lab seperti kita ketahui selang bersama adalah pelayanan berbiaya tinggi, Betul. dan jangan khawatir pada pasien-pasien yang memiliki keanggotaan BPJS Kesehatan ditanggung oleh 100% tanpa iur oleh BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Suprauni. Tanpa iur gitu. Ya. Gratis ya? Gratis. Tis. Untuk Oke, dokter. Itu tadi kan sudah disebutkan juga ya, berarti prosedurnya ini yaitu dari si pasien itu sudah mulai ada tanda dan gejala bisa langsung ke IGD ya dokter ya. Jika itu suatu serangan yang akut, ya. Nah bisa langsung ke IGD. Ya. Nah ini apabila yang tadi, yang kronis tadi dulu dokter. Ya. Misalkan pasiennya dari rumah sakit lain, boleh nggak sih ikut pelayanan cath lab di RST? Itu sangat-sangat boleh sekali. Bisa ya. Bisa. Tuh, misalnya pasien ini ada kekhawatiran, tentu alur untuk pelayanan BPJS tentu harus tetap kita ikutin. Ya. Kalau pasien harus berkunjung ke namanya FKTP dulu, fasilitas tingkat pertama. Ketika FKTP ini akan dievaluasi dan di asesmen oleh dokter FKTP, apakah ini memang jantung atau bukan. Ketika dia suatu curiga masalah jantung, tentu dokter FKTP akan merujuk ke fasilitas kesehatan yang di atasnya, ya bisa ke Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun. Nah, kemudian ketika ketemu dengan dokter ahli jantung, pasien tentu akan tadi yang kita sampaikan di awal tadi, akan dilakukan pemeriksaan dasar, pemeriksaan lab, dan screening atau pemeriksaan lain sesuai indikasi, sesuai kebutuhan. Kita akan lakukan pemeriksaan. Ketika nanti ketemu hasil pemeriksaannya dan ini pasien indikasi untuk dilakukan tindakan cath lab, tidak usah khawatir, tetap step demi stepnya akan kita informasikan, namanya adalah tindakan elektif. Tentu kita jadwalkan kapan pasien nanti masuk rumah sakitnya, kapan pasien jadwal tindakannya, kita sudah punya penjadwalan, kapan pasien masuk, kapan pasien tindakan. Kurang lebih kalau pasien elektif butuh perawatan paling 2-3 hari, paling 2 hari sudah pulang, habis pasang ring bisa kembali keluar rumah sakit, kembali ke aktivitas, tentu dengan sementara waktu pembatasan lebih dulu artinya tidak perlu perawatan yang panjang di rumah sakit. Kemudian kecuali kalau pasien yang pada kondisi-kondisi tertentu, tentu perlu kita evaluasi dengan durasi waktu yang lebih daripada 3 hari seandainya ada kondisi-kondisi lain yang memang memerlukan evaluasi lanjutan. Oke, waduh, saya rasa informasi yang kita dapatkan di hari ini tadi ya, podcast kita kali ini sangat banyak sekali ya dokter ya, dan sudah cukup lengkap mulai dari apa sih itu tentang penyakit jantung koroner, lalu penanganannya seperti apa, lalu pencegahannya bagaimana, dan dijelaskan juga sama dokter Hari terkait tentang fasilitas yang lengkap yang ada di RSTDS ini. Nah dokter, sebelum acara ini saya tutup, mungkin dokter ada pesan-pesan ini untuk sahabat sehat semua, silakan dokter. Ya, baik. Ya, salam untuk sobat sehat dan RST lover. Tadi kita sudah sampaikan, kita sama-sama apa yang harus diketahui tentang penyakit jantung koroner. Yang pertama, tentu kita mencegah lebih baik daripada mengobati, sehingga tidak perlu khawatir RST lover untuk berkunjung ke RST. Kita menerima pelayanan baik pasien BPJS dan umum. Ya, kita bisa melakukan screening, deteksi dini ataupun pemeriksaan-pemeriksaan yang diperlukan untuk penyakit jantung koroner. Itu silahkan kita ada untuk jam pelayanan, nanti mungkin Erli akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, jika terjadi jika terjadi serangan jantung akut atau serangan jantung tiba-tiba, silakan ke UGD ya, seperti yang kita sebutkan tadi gejala-gejalanya.
kita memiliki fasilitas ruang kateterisasi dan yang dilanjutkan bisa dengan pemasangan stand atau ring. Kemudian kita juga punya tim IGD, kemudian tim cath lab 24 jam, tim IGD juga 24 jam. Tidak perlu lagu, akan diterima dengan baik di UGD. Kemudian yang berikutnya tentu kita sampaikan juga bahwa kita sudah membuka pelayanan kepada masyarakat luas, siapa saja boleh datang. Ya, mungkin kalau ada masyarakat yang masih, RSC itu rumah sakitnya tentara, bukan. Kita bisa menerima baik masyarakat umum, anggota maupun keluarga anggota. Ya, kita juga tidak ada perbedaan juga selama kita baik itu anggota, maka tetap kita adalah patient safety adalah yang utama, dan kepuasan pasien itulah yang menjadi nilai jual kita. Seperti yang disampaikan Mbak Erli di awal, pilihan tepat RSCDS, pilihan tepat menuju sehat. Siap, luar biasa sekali dokter. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Ya, sama-sama. Aduh, ilmunya untuk hari ini sangat luar biasa ya, dan sudah cukup lengkap sekali dan sangat bermanfaat buat kita semua. Baik, apabila Sobat Sehat ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas juga terkait tentang penyakit jantung koroner, bisa dihubungi di bawah ini. Nah, ada beberapa sosial media yang sudah dicantumkan di situ, atau juga bisa menghubungi di 0811-322-99222. Oke, terima kasih Sobat Sehat semua yang sudah pantengin podcastnya kita di hari ini. Jangan lupa selalu dinantikan podcastnya kita di berikutnya. Baik, saya Erli Puspa undur diri. Terima kasih banyak untuk waktunya dan bye. Assalamualaikum.